Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah dulu bersama untuk memulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan. Nah, di pertemuan kemarin kita menggunakan aplikasi Google Meet, kita sudah sedikit menyinggung tentang mendeskripsikan ada benda, objek wisata, dan juga suasana. Hari ini kita akan belajar materi mendeskripsikan lebih jelas lagi gitu ya. Nah, di layarnya ini sudah ada temanya, yaitu belajar mendeskripsikan. Kemudian di teks deskripsi pertemuan pertama ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, contoh deskripsi objek wisata. Di situ nanti ada teks deskripsi berjudul Parangtritis Nan Indah. Kalau kalian membuka paket, di situ sudah ada di paketnya. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri teks deskripsi, yaitu mendaftar ciri penggunaan kata umum dan juga kata khusus. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya ya. Jadi ada dua. Yang pertama, teks deskripsi berdasarkan berdiri sendiri sebagai teks. Kemudian yang kedua, teks deskripsi menjadi bagian teks lain. Contohnya seperti cerpen dan juga novel. Nah, yang terakhir kita akan belajar mendaftar kalimat dalam teks deskripsi. Contohnya, seakan kita dapat melihat, seakan kita dapat mendengar, dan seakan kita dapat merasakan. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Yang pertama, ada teks deskripsi Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemuliaan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, itu adalah contoh dari teks deskripsi Parangtritis Nan Indah. Nah, kira-kira apa sih tujuan Bu Sofi membacakan teks deskripsi ini? Jadi nanti kita akan mencari informasi, kira-kira informasi apa sih yang bisa kalian dapatkan dari sebuah teks deskripsi gitu ya. Nah, kalau bisa kalian lihat di situ, kita akan mencari informasi dalam teks deskripsi. Yang pertama, informasi kondisi alam pagi hari dan juga kondisi alam sore hari yang tadi digambarkan dalam teks. Nah, di dalam teks tadi, kondisi alam pagi hari digambarkan dengan informasi apa? Pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Jika kalian lihat gambarnya, di situ bisa dideskripsikan ada karang dan juga tebing yang sangat besar sesuai yang ada pada teks. Kemudian pantai yang bersih, ada gradasi abu-abu dan juga kombinasi hijau. Di situ digambarkan pada teks deskripsi yang tadi kita baca bersama, gitu ya. Kemudian kita diminta untuk mencari informasi dalam teks deskripsi kondisi alam di Parangtritis tapi sore hari. Nah, informasi yang kita dapatkan di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang
merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Jika kalian lihat di situ sesuai di gambar yang Bu Sofi sertakan di atas, di situ sesuai dengan teks deskripsi yang kita baca. Jadi, mencari informasi dalam teks deskripsi intinya adalah teks yang kalian baca itu memberikan informasi apa untuk kalian, gitu ya. Kita lanjutkan, yaitu yang kedua, ciri-ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Kalau kalian lihat, di situ ada penggunaan kata umum dan juga kata khusus. Bu, bedanya apa sih? Kalau kata umum biasanya kata-kata yang sudah banyak orang tahu. Kalau kata khusus bagian dari kata umum yang banyak orang tahu. Contohnya, kalian lihat ada tabel di bawahnya. Kata umum bunga, kata khusus berarti bagian dari bunga. Apa saja sih jenisnya? Di situ ada mawar, melati, kamboja, anggrek dan lain sebagainya. Terus kalau Bu Sofi punya kata umum transportasi, berarti kata khusus atau jenis dari transportasi yaitu ada becak, ada motor, mobil, kapal, pesawat dan lain sebagainya juga. Nah, yang terakhir, tabel terakhir, kata umum dari warna berarti kata khusus jenis-jenis dari warna adalah ada merah, kuning, hijau, biru, ungu dan lain sebagainya. Nah, Bu Sofi harap di kata umum dan kata khusus kalian tidak bingung ya, karena hanya kata yang umum orang tahu, kemudian kalian mencari kata khusus jenis-jenis dari kata umum tadi, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Di situ anak-anak ada 2 jenisnya seperti yang tadi Bu Sofi sampaikan. Jadi yang pertama ada teks deskripsi berdiri sendiri. Apa sih itu? Merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Contohnya apa? Jika kalian lihat pada paket halaman 4 sampai 5, di situ ada contoh teks deskripsi berdiri sendiri. Judulnya apa, Bu? Ayah panutanku, ibu inspirasiku, dan si Bagas kelinciku. Kenapa itu Bu Sofi sebut sebagai teks deskripsi berdiri sendiri? Karena keberadaannya menceritakan tokoh ayah, tokoh ibu, dan juga tokoh kelinci secara tersendiri dalam satu teks. Tidak ikut dengan teks yang lain, tidak menjadi pelengkap dari teks yang lain. Nah, kalau bedanya apa Bu dengan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain? Jadi kalau teks deskripsi menjadi bagian teks lain merupakan teks deskripsi yang terdapat pada bagian teks yang lain. Misalnya saja dalam sebuah novel, teks deskripsi dalam novel tentang seorang tokoh membantu penulis menggambarkan watak atau karakter tokoh. Nah, contohnya bisa kalian lihat yang menjadi bagian teks lain, deskripsi tokoh pelengkap novel atau cerpen seperti tokoh Rara Jonggrang dalam cerita Candi Prambanan. Nah, di situ di cerita Candi Prambanan, Rara Jonggrang digambarkan sebagai tokoh wanita yang cantik, tokoh wanita atau anak dari seorang raja yang kemudian meminta dibangunkan 1000 candi. Nah, di situ tokoh Rara Jonggrang menjadi teks deskripsi bagian teks lain. Gambaran tentang sosoknya dimasukkan dalam sebuah novel atau cerpen. Jadi, Rara Jonggrang tidak menjadi teks deskripsi yang berdiri sendiri karena ceritanya sudah masuk pada teks yang berisi tokoh-tokoh yang lain dan juga tokoh-tokoh yang lain dijelaskan dalam sebuah novel itu. Jadi paham ya bedanya? Kalau teks deskripsi berdiri sendiri hanya satu tokoh yang dijelaskan pada satu teks. Tapi kalau teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, tokoh itu dijelaskan tapi juga berdampingan dengan tokoh-tokoh yang lain dan juga dijelaskan pada sebuah novel atau sebuah cerpen yang sama, gitu ya. Oke.
Terus kemudian ada mendaftar kalimat dalam teks deskripsi. Nah, anak-anak ini diperhatikan karena nanti tugasnya berkaitan dengan mendaftar kalimat dalam teks deskripsi. Nah, mendaftar kalimat dalam teks deskripsi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama dapat dilihat, yang kedua dapat didengar, dan yang ketiga dapat dirasakan. Ketika kita membaca teks deskripsi atau kita membuat teks deskripsi, tujuannya apa? Tujuannya orang yang membaca teks deskripsi kita seolah-olah ikut merasakan sendiri atau melihat sendiri atau mendengar sendiri teks yang kita tulis. Contoh kalimat seakan dapat dilihat. Kulitnya kuning langsat, terus birunya langit luas, terus bercak noda pada lantai itu. Nah, contoh kalimat seakan dapat dilihat itu, jika kalian perhatikan, seakan-akan menggambarkan kondisi yang terjadi pada saat kalian menulis teks deskripsi, gitu ya, yang bisa menggunakan panca indera penglihatan. Nah, kemudian seakan dapat didengar, berarti menggunakan panca indera pendengaran. Kalian membuat kata atau kalimat yang seakan atau seolah-olah orang itu bisa ikut mendengarkan peristiwa yang terjadi saat itu. Contohnya, bernyanyi riang, kicau burung itu membangunkanku, dentuman petir itu membuatku takut. Nah, dari kalimat-kalimat yang Bu Sofi baca tadi merupakan bagian dari teks seakan dapat didengar. Bernyanyi riang, berarti kita bisa mendengar suara nyanyian yang riang. Kemudian kicau burung itu membangunkanku, berarti kita bisa mendengar kicauan burung di pagi hari. Kemudian dentuman petir itu membuatku takut, berarti kalian mendengar apa? Iya, suara petir yang menggelegar sehingga membuat takut, gitu ya. Kemudian yang terakhir, seakan dapat dirasakan. Contohnya, kalian hembusan angin sore membelai rambutku. Lidahku terasa terbakar saat cabai itu tak sengaja tergigit. Nah, contohnya seakan dapat dirasakan. Berarti kalau hembusan angin sore membelai rambutku, berarti apa yang kalian rasakan di situ? Hembusan angin yang membelai rambut kalian. Nah, contohnya. Kemudian lidahku terasa terbakar saat cabai itu tak sengaja tergigit. Berarti apa yang kalian rasakan? Rasa pedas dari suatu cabai atau sebuah cabai, gitu ya. Jadi bisa dibedakan seakan dapat dilihat, seakan dapat didengar, dan juga seakan dapat dirasakan. Nah, setelah kalian paham mendaftar kalimat dalam teks deskripsi, ada tugasnya. Yang pertama bisa dilihat, 1. Bacalah teks deskripsi berjudul Ayah Panutanku dalam buku paket halaman nomor 4. Kemudian carilah semua kalimat yang menyatakan 1. Kalimat seakan dapat dilihat, 2. Kalimat seakan dapat didengar, dan 3. Kalimat seakan dapat dirasakan. Kemudian kerjakan pada buku tugas bahasa Indonesia, lalu ambil gambarnya dan kirimkan pada kolom tugas Google Classroom. Bu Sofi ingatkan, dalam kolom tugas, bukan kolom forum atau komentar, gitu ya. Nah, kemudian pastikan batas waktu pengumpulan tugas pada Google Classroom. Biasanya Bu Sofi akan menyertakan tugas itu akan dikumpulkan batas waktu maksimal jam berapa. Nah, nanti kalian jangan lupa mengecek itu. Kemudian yang terakhir, pastikan tugas terkirim pada kolom tugas bukan kolom forum. Bu Sofi ingatkan lagi. Oke, sudah. Bu Sofi harap kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.